Ya nanti saya ke Malaysia bawa lamaran. Ke sini saya nanti kalau jelas lamarannya mau diterima saya datang sana. Setuju kan Ye? Setuju. Kawan-kawan setuju. Gubernur Jawa Barat jatuh hati pada anggota parlemen Malaysia. Kedatangan yang sangat dinantikan dari Kang Deddy Mulyadi di Malaysia dan menemui hingga melamar Yang Sepura terus menjadi isu hangat publik sekarang ini. Lamaran secara terbuka yang diucapkan KDM ketika Rara berada di kediamannya saat itu kini mendapat balasan kode keras dari Sepura melalui postingan berupa mahar, paspor hingga cincin pernikahan yang disebutnya sebagai sebuah keberkahan di tahun 2026. Kini misteri lamaran tersebut semakin menguat melalui potongan-potongan video yang menangkap momen-momen serius. Hal ini mengubah cara kita melihat kedekatan mereka melalui kode yang sekarang tampak semakin mudah untuk dibaca. Sebab ketika terlalu banyak tanda muncul dalam waktu yang bersamaan, pertanyaannya bukan lagi apakah sudah waktunya, melainkan mengapa bisa secepat ini. Lantas inikah jawaban Rara dan keluarga yang ditunggu-tunggu untuk menerima keseriusan lamaran Kang Deddy tersebut? Selengkapnya, mari menyimak sampai selesai agar tidak salah paham. Ini persis. Lebih cantik ini lah. Boleh panggil bunda. Bunda, ya. Harus ke Malaysia dulu. Iya, Berarti ke Malaysia gampang. Malaysia dekat. Tinggal ngajeng besok. Sebuah postingan yang seolah menjawab teka-teki selama ini dari Yang Sepura mulai beredar usai munculnya video yang memperlihatkan Kang Deddy Mulyadi tengah mengurus paspor. Bagi banyak netizen, ini adalah sinyal kuat keberangkatan ke Malaysia, mengingat KDM termasuk sosok yang jarang bepergian ke luar negeri jika bukan untuk urusan yang sangat penting. Setelah video pengurusan paspor tersebut muncul, Yang Sepura mengunggah tanda syukur dengan gambar hadiah atau mahar yang dilengkapi dengan paspor hingga sepasang cincin yang diduga sebagai cincin pernikahan. Sontak postingan tersebut dibanjiri komentar netizen yang seolah menanti momen penjemputan agar Rara bisa kembali ke Jawa Barat. Hal ini menguatkan unggahan sebelumnya di mana Rara mengaku sedang menunggu dijemput oleh seseorang yang kemudian ditanggapi KDM dengan kalimat siap gas saat ditantang siaran langsung bersama. Inilah bukti bahwa berbagai potongan informasi ini tidak berdiri sendiri, melainkan sinyal kuat bahwa hubungan mereka kian nyata. Interaksi di media sosial yang saling melengkapi menunjukkan bahwa misteri lamaran hingga pernikahan semakin jelas terlihat di permukaan. Kedatangan KDM di Malaysia pun diprediksi akan memberikan kejutan kebahagiaan bagi para pendukung di Indonesia maupun Malaysia. Jika kita lihat lebih dalam, ini bukan hanya soal postingan, namun soal pergerakan dan kesamaan pola hidup keduanya yang sulit dibantah. Baik Sepura maupun KDM memiliki arah perjuangan yang sama, kisah karir politik yang serupa, hingga aksi nyata turun langsung membantu rakyat tanpa sekat dan perbedaan. Publik pun mulai menilai bahwa kebersamaan mereka dipastikan akan membawa angin segar perubahan. Tujuan mereka bukan lagi sekadar urusan personal, melainkan sudah merambah ke ranah ideologis untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyatnya. Nah, baik, menikahlah kemudian takutlah kepada Allah. Asalkan memang dia layak untuk tumbuhnya cinta, untuk dicintai, maka melangkahlah. Yang jelas dia layak untuk dicintai.
dia layak untuk dicintai. Jadi layak untuk tumbuh suburnya cinta. Jangan sampai salah dia. Dan di sini lebih netral seorang laki-laki, seorang wanita atau laki-laki dalam memilih pasangan di saat seperti ini, netral. Dia akan melihat apa yang saya butuhkan. Saya butuhkan seorang wanita solehah menemaniku ibadah, kebutuhan pribadiku terpenuhi, dan bisa menjadi anak buat ibu, buat anak-anakku. Kalau seandainya dia punya anak, saya juga punya anak misalnya, ini bisa melangkah lebih mudah. Lagi-lagi jangan menikah dengan ambisimu. Saya harus perawan. Memang ada jaminan pasti baik kalau perawan. Atau saya harus janda. Memang ada jaminan baik kalau janda. Sudah di hadapanmu wanita itu, kau pikirkan dengan akalmu sebelum kau mencintainya. Setelah dia masuk kriteria dalam pernikahan kita. Kriteria itu bukan berarti harus saya punya kriteria 7 harus terpenuhi semuanya. Tapi paling tidak kalau turun 4 deh. Itu bisa. Ambisi kan boleh menginginkan sesuatu yang sangat sempurna, oke. Tapi jika diterkurangi ini, oke lah. Jadi sesuai dengan kebutuhan dong. Jangan dengan ambisi kita. Nah baik, menikahlah kemudian takutlah kepada Allah. Asalkan memang dia layak untuk tumbuhnya cinta, untuk dicintai, maka melangkahlah nanti akan tumbuh cinta. Tentunya untuk menjadikan dia kita anggap sebagai layak, tentu namanya marhalah yang kedua, langkah kedua adalah mencari tahu tentang dia. Sampai setelah itu layak untuk aku jadikan istri, baru maju setelah itu. Kalau nggak layak jangan maju. Layak sesuai dengan kriteria syar'i yang sudah kami sampaikan tadi. Tanggapan Buya Yahya yang menjelaskan secara umum dan bukan mengomentari langsung sosok KDM dan Rara sebagai asupan dan pelajaran bagi kita terkait hal seperti demikian dalam pandangan Islam. Sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa pernikahan bukan sekedar penyatuan dua hati, melainkan penyatuan dua visi untuk kebermanfaatan yang lebih luas bagi banyak orang. Niat yang baik akan dipertemukan dengan cara yang baik di waktu yang paling tepat menurut ketetapan terbaik dari Sang Maha Pencipta. Sebab ketika dua jiwa yang terbiasa melayani rakyat dipersatukan, maka cinta mereka tidak hanya bersemi di dalam rumah tangga, namun juga tumbuh menjadi berkah bagi bangsa dan sesama. Ya nanti saya kemana sih bawa lamaran? Ke sini. Saya nanti kalau jelas lamarannya mau diterima, saya datang sana. Setuju kan ye? Setuju. Cawe-cawe setuju. Gubernur Jawa Barat jatuh hati pada anggota parlemen Malaysia.